Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah sistem koordinat, kedudukan titik pada bidang koordinat. Sistem koordinat itu apa sih? Ya, biasa sistem koordinat biasa dipakai ketika pilot-pilot akan mendaratkan pesawatnya, atau tentang denah-denah rumah, seperti itu yang biasa sistem koordinat dipakai ya. Nih, tujuan pembelajaran setelah kita mempelajari materi ini adalah dapat memahami pengertian sistem koordinat. Apa itu sistem koordinat? Sistem koordinat adalah suatu cara untuk menentukan letak suatu titik dalam sebuah grafik. Biasanya grafik yang dipakai adalah koordinat kartesius seperti yang Pak Agi tampilkan di sini. Ini koordinat kartesius ya. Terus setelah itu kita dapat memahami istilah-istilah dalam sistem koordinat. Banyak sekali istilah-istilah yang penting diingat atau penting difahami, itu dihafal. Dan yang ketiga, memecahkan masalah yang berkaitan dengan sistem koordinat. Nanti banyak sekali masalah-masalah yang perlu gitu dipecahkan dalam sistem koordinat ini. Ya baik, ini di sini grafik yang sudah tersedia. Ini adalah grafik atau koordinat kartesius ya. Ada titik-titiknya, ada titik A, titik B, titik C, titik D, E, F, G. Dimana dalam koordinat kartesius itu ada dua sumbu, ada sumbu X dan ada sumbu Y. Nih, yang lurus ini sumbu X, dan yang dari atas ke bawah itu sumbu Y. Ya, lanjut. Nah, istilah-istilah sumbu X juga biasa disebut absis ya. Ada absis, ada ordinat, dimana absis itu adalah sumbu X yang di sini ya, yang lurus. Kalau berjalan gitu kan, berjalan itu pasti sumbu X. Kalau terbang ke atas itu adalah sumbu Y atau dinamakan dengan ordinat. Ada absis, itu segala sesuatu yang ada di sumbu X, dan ordinat adalah segala sesuatu yang ada di sumbu Y. Kemudian di sini juga ada kuadran-kuadran ya. Ada kuadran pertama, kuadran 1, kuadran 3, kedua, ketiga, dan keempat. Kuadran pertama ada di mana? Ada di sini kuadran pertama nih. Ini kuadran pertama. Berarti kalau kuadran pertama ada di sini, X-nya positif nih di sini, Y-nya juga positif, berarti X-nya positif dan Y-nya Y-nya positif. Itu ada di kuadran pertama. Terus ada di kuadran kedua nih. Kuadran kedua adanya di sini. Kuadran kedua. Coba lihat X-nya apa? Oh, negatif. Berarti X-nya negatif, Y-nya positif. Yo, ke atas. Itu kuadran kedua. Kuadran ketiga di mana? Ada di sini. Kuadran ketiga. Nih, kalau di sini apa? X-nya negatif, Y-nya negatif juga gitu. Nah, yang terakhir kuadran 4 ada di sini. Di mana di kuadran 4 itu X-nya positif, ini positif, Y-nya negatif. Ya, apa sih absis itu? Apa sih ordinat itu? Ya, absis itu sumbu X, ordinat itu sumbu Y. Coba lihat di sini. Berarti kalau ada koordinat, titik koordinat, harus X dulu baru Y. Nah, ada di contoh yang di sini. Tentukanlah titik koordinat titik E. Berarti kalau titik E ada di mana? Lihat X-nya di mana? X E ada di sini. X-nya 2. X-nya ada di 2. Y-nya 2 juga. Itu E. Terus F. Nih. F ada di mana koordinatnya? Koordinatnya ada di negatif 2. Tuh, X dulu. Negatif 2. Y-nya 1.
berarti koordinat F ada di negatif 2 dan 1. Ingat, harus X dulu baru Y. X dulu baru Y. Nah, terus yang terakhir di sini ada titik G. Nih, titik G. Titiknya ada di mana? Iya, ada di X-nya. Lihat, X ada di negatif 3 dan negatif 3. Jangan tertukar ya, negatif 3 dan negatif 3. Kebetulan aja sama. Satu lagi lah, seandainya ada titik di sini nih. Tadi dia ada titik di sini. Nah, kita kasih nama titik H aja lah. Ada di mana? Ya, ada di X-nya di negatif 1. Oh, di negatif 1. Di 1, sorry. Dan negatif 2. Nih titik H. Bisa dipahami ya. Baik, next, lanjut. Selanjutnya, jarak titik terhadap sumbu X dan Y. Nih salah satu contoh soal nih. Tentukanlah jarak titik E, F, G terhadap sumbu X dan sumbu Y. Lihat, garis bawahi terhadap ya. Terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Berarti kita lihat dulu di sini. Terhadap sumbu X dan di sini terhadap sumbu Y. Nah, kita tulis si E-nya. E ada di mana? Nah, ada di sini si E itu. Di koordinat mana? E ada di koordinat 2 dan 2. Nah, yang ditanyakan, tentukan titik E, jarak titik E terhadap sumbu X. Mana sumbu X? Ini kan sumbu X, ini sumbu Y. Nah, si titik E ini terhadap sumbu X jaraknya berapa? Kita hitung di sini kan, terhadap sumbu X ke sini. Nah, dia ke sini berapa jaraknya? Kita hitung. 1, 2. Oh, ada 2 kan? 1, 2. Berarti jaraknya si titik E terhadap sumbu X adalah 2. Nah, sekarang si titik E ini terhadap sumbu Y. Titik E terhadap sumbu Y. Berarti kemana? Ke sini. Nih, ke sini terhadap sumbu Y. Berarti berapa? 1, 2. Berarti sama 2 juga. Lanjut biar lebih paham lagi. Si titik F di mana koordinatnya? F ada di negatif 2 dan 1. Nih, ada di negatif 2 dan 1. Kenapa bukan 1 dan negatif 2? Ya kan harus X dulu, sumbu X baru sumbu Y. Nah, sekarang di sini titik F terhadap sumbu X. Nih, titik F terhadap sumbu X jaraknya berapa? Ke bawahnya berapa? Terhadap sumbu X jaraknya 1. Nah, berarti si titik F terhadap sumbu Y, terhadap sumbu Y mana? Terhadap sumbu Y yang ini. Berarti 1, 2, jaraknya 2. Terakhir si titik G. Nih, si titik G koordinatnya ada di negatif 3 dan negatif 3 terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X berarti kemana? Oh, ke sini terhadap sumbu X nih. Jaraknya 1, 2, 3. Nah, berarti jaraknya 3 terhadap sumbu Y yang ini. Nih sumbu Y. Berapa? 1, 2, 3. Nih, 1, 2, 3. Berarti jaraknya terhadap sumbu Y juga 3. Sesederhana itu, bisa dipahami? Ya, kalau bisa dipahami, lanjut. Oh iya, sekedar saran, kalau mempelajari materi ini, apapun itulah yang dari video, disiapkan catatan atau buku, tulis, dan lain sebagainya. Lanjut, diketahui titik A. Nih, diketahui titik A. Ini asik nih soalnya nih. Diketahui titik A 3,1, B 3,5, dan C negatif 2 dan 5. Jika ketiga titik tersebut dihubungkan akan membentuk apa? Ya, akan membentuk bangun datar apa gitu. Ya. Jadi untuk menjelaskan ini Pak, kapan nggak ada nih grafiknya, nggak ada, atau koordinat kartesiusnya nggak ada, ya kita buat sendiri gitu. Harus dibuat.
nggak usah bagus-bagus amat lah, asal jelas aja. Diketahui titik A ini X-nya, 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 ini Y-nya, ini Y-nya, Y-nya harus diingat ya. Titik A X-nya 3 dan negatif 2. Berarti kita buat sini. Nih, set. Si A-nya 3 berarti dikira-kira A-nya 3 di sini, X-nya 3. Terus B-nya juga ada di 3. C-nya si X-nya ada negatif 2, berarti negatif 2 kurang lebih di sini lah, negatif 2. Terus Y-nya ada apa aja? Ada positif semua ya. Ada 1 berarti di sini, dan ada 5 berarti di sini 5. Ini 1, 5 dan 5 ada di sini. Nah, kita tentukan titiknya. Si A ada di 3 dan 1 di mana? Di sini. Si A adanya di sini. Ini adalah titik A. Nah, tulis 3,1. Terus si B ada di mana? 3 dan 5. 3 dan 5 berarti di sini. Nih. Nah, 3 dulu, X dulu ya. 3 dan 5 ada di sini. B 3 dan 5. C ada di negatif 2 dan 5. Negatif 2 X-nya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Harus selalu ditulis. Negatif 2 dan 5. Negatif 2 dan 5 berarti ada di sini. Nih, nah, kita hubungkan garis-garisnya. Hubungkan membentuk apa ya? Membentuk sebuah segitiga. Segitiga apa? Lihat di sini ada tegak lurus. Di sini tegak, di sini lurus ya. Ada yang vertikal dan horizontal, berarti ini segitiga siku. Seperti itu, sesederhana itu ya. Agar kalian lebih memahami materi ini, sama Pak Agi dibuat sebuah soal yang harus dikerjakan biar lebih memahami lagi ya. Nah, coba seperti ini soalnya. Tentukanlah koordinat absis dan ordinat dari titik-titik pada koordinat kartesius di samping. Nih ya, koordinatnya udah ada nih, ordinatnya berapa, terus absisnya berapa ya, dikerjakan. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.